Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video ini pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Dani, instruktur Smart Matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu balok dan kubus. Kalian pasti udah pernah nih belajar mengenai balok dan kubus di SD. Nah, di sini kita akan mempelajari kubus dan balok lebih dalam lagi. Nah, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud balok dan kubus? Nah, kubus yaitu merupakan bangun yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk segi empat dan kongruen. Ingat ya, kubus dibatasi oleh 6 buah bangun datar yang berbentuk segi empat dan kongruen. Kemudian ada balok. Nah, si balok merupakan bangun yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar berbentuk segi empat yang kongruen dan sejajar. Nah, si balok ini ingat ya, kalau balok 3 pasang bangun datar berbentuk segi empat dan sejajar. Jadi kalau kubus tadi, dia bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk segi empat dan kongruen. Sedangkan si balok dibatasi oleh 3 pasang bangun datar berbentuk segi empat juga, kongruen dan sejajar. Nah, itu tadi adik-adik pengertian dari balok dan kubus. Yuk selanjutnya kita lihat nih unsur-unsur dari balok dan kubus. Unsur-unsurnya ada sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal sisi atau diagonal bidang, dan bidang diagonal. Nah, Kak, sisi itu yang mana sih, Kak? Terus rusuk itu yang mana? Titik sudut, diagonal ruang, diagonal sisi, bidang diagonal. Nah, semua itu akan kakak tunjukkan di sini. Ya, yang pertama kita lihat sisi itu yang mana kalau di bangun ruang. Nah, sisi itu seperti ini deh yang terdapat di bangun ruang. Nah, itu udah ada gambar merah-merahnya juga. Kemudian yang rusuk tuh yang mana, Kak? Nah, rusuk itu atau yang menyusun kerangka dari bangun ruang tersebut. Kemudian bangun ruang juga punya yang namanya titik sudut. Nah, titik sudutnya itu yang bagian nih, yang di ujung-ujungnya bangun ruang tuh. Itu yang namanya titik sudut. Kemudian ada apa? Diagonal ruang. Nah, diagonal ruang tuh mana? Diagonal ruang itu yang menyeberangi antar titik sudut dan ada garis di tengah-tengah bangun ruang tersebut. Itulah yang disebut diagonal ruang. Di sini udah ditunjukkan tuh pakai garis putus-putus warna biru. Kemudian ada yang namanya diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ini pada tiap sisi dari bangun ruang itu ada garis yang memotong sisi tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Nah, itu yang disebut sebagai diagonal bidang. Biasanya kalau kita dibangun datar itu kita sebut sebagai diagonal. Nah, di sini dibangun ruang, garis itu kita sebut sebagai diagonal sisi atau diagonal bidang. Terus, kalau mau tahu yang terakhir apa? Bidang diagonal. Bidang diagonal itu mana? Nah, bidang diagonal itu yang ini adik-adik. Bidang diagonal itu tersusun dari apa? 2 diagonal bidang yang saling dihubungkan kemudian menjadi bidang diagonal. Nah, setelah kita belajar unsur-unsur, kita bisa lihat nih kalau dalam bentuk tabel, kubus sisinya ada 6, rusuknya ada 12, punya titik sudut 8, dengan diagonal ruang ada 4,
diagonal bidang ada 12, dan tentu bidang diagonalnya ada 6. Nah, kemudian untuk yang balok, sisinya ada 6, rusuknya 12, titik sudutnya juga 8, diagonal ruangnya sama-sama 4, diagonal bidangnya juga 12, dan bidang diagonalnya tentu juga 6. Jadi antara kubus dan balok, banyaknya sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal tidak ada bedanya. Seperti itu adik-adik. Ya, selanjutnya kalau udah belajar yang namanya unsur-unsurnya, kalau dalam bangun ruang, kita juga mengenal yang namanya jaring-jaring. Nah, seperti ini contoh jaring-jaring kubus. Nah, tadi setelah ada kubus, terus kita bedah kubusnya. Nah, ada jaring-jaring yang membentuk kubus tersebut. Bentuknya seperti itu adik-adik. Nah, selain cuma satu model, jaring-jaring kubus itu ada banyak macamnya. Ini kakak tunjukkan macam-macam dari jaring-jaring kubus. Di sini ada 11 macam jaring-jaring kubus. Tapi sebetulnya jaring-jaring kubus masih ada banyak lagi. Nah, kalian bisa coba-coba nih bikin jaring-jaring kubus. Asalkan apa? Tadi ada 6 buah sisi. Ya, kita lanjut ke luas permukaan kubus. Nah, kalau tadi kita udah bahas mengenai jaring-jaring, pastilah kita bisa menghitung apa? Luas permukaan kubusnya. Nah, untuk menghitung luas permukaan kubus, kita sama aja menghitung apa? Luas jaring-jaring kubus. Jadi tadi jaring-jaring kubusnya berbentuk apa? Persegi. Berapa banyak sisi adik-adik? Ada 6 sisi. Jadi luas jaring-jaring kubus bisa kita tuliskan sebagai 6 kali luas persegi. Jadi untuk menghitung luas permukaan kubus, kita butuh apa? 6 kali sisi kali sisi, atau 6 kali S kuadrat. Nah, ingat luas permukaan satuannya adalah persegi. Nah, kita coba dengan contoh soal dulu. Nih, sebuah dadu berbentuk kubus dengan panjang rusuk 50 cm. Hitunglah luas permukaannya dalam satuan meter persegi. Nah, adik-adik, di sini kita lihat rusuknya 50 cm. Kita suruh menghitung dalam apa? Satuan meter persegi. Jadi pertama apa? Kita ingat tadi rumus luasnya apa? 6 kali S kuadrat. Jadi tinggal 6 kali 50 kuadrat. 6 kali 2500 sama dengan apa? 15.000 cm persegi. Kemudian kita ubah dari cm persegi ke bentuk apa? Meter persegi. Jadi 1,5 meter persegi. Nah, adik-adik, tadi kita kan sudah mempelajari luas permukaan kubus. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai volume kubus. Nah, di sini volume kubus itu apa sih, Kak? Volume kubus itu adalah isi dari bangun ruang. Jadi, volume itu yang memenuhi bangun ruang tersebut. Jadi, kalau di sini volume kubus berarti isi yang memenuhi dari kubus atau kapasitas kemampuan maksimum yang bisa ditampung dari suatu kubus. Itulah yang disebut volume. Nah, di sini untuk mencari volume kubus, kita perlu apa? Sisi kali sisi kali sisi. Dan juga volume kubus diukur dalam satuan kubik atau pangkat 3. Nah, ini adik-adik tadi apa? Volume yaitu isi dari bangun ruang. Nah, ini ada contoh soal nih, Kakak punya contoh soal. Sebuah kubus memiliki panjang 6 cm. Hitunglah volumenya. Nah, jadi kita akan menghitung volume dari kubus atau isi dari kubus tadi.
kita juga udah tahu rumusnya apa tadi, sisi kali sisi kali sisi. Jadi jawabannya diketahui S sama dengan 6 cm. Dan ingat rumus volume kubus tadi, sisi kali sisi. Jadi 6 dikali 6 dikali 6 sama dengan 216 cm kubik. Nah, jadi volume kubusnya 216 cm kubik. Nah, itu kan baru satu contoh soal nih. Kakak juga punya contoh soal lain untuk volume kubusnya. Coba, masih dari soal yang luas permukaan dadu tadi, tapi sekarang kita ubah, kita buat cari volumenya dalam satuan liter. Nah, soal ini berbunyi, sebuah dadu berbentuk kubus dengan panjang rusuk 50 cm. Nah, jadi rusuknya 50 cm. Terus kita suruh apa? Mencari volume kubusnya dalam satuan liter. Nah, di sini kita ubah dulu. Liter sama dengan apa? Desimeter kubik. Jadi luasnya tetap sama tadi kita nyarinya. Sisi kali sisi kali sisi. 50 dikali 50 dikali 50. Nah, ketemunya 50 dikali 2500. Baru deh kita ketemu berapa? 125.000 cm kubik. Ingat, 125.000 cm kubik. Nah, itu masih dalam bentuk cm kubik. Yang ditanyakan apa? Dalam satuan liter. Tadi kita juga tahu kalau liter sama dengan desimeter kubik. Jadi, kita ubah dulu nih dari 125.000 cm kubik jadi berapa? 125 desimeter kubik sama dengan juga 125 liter. Nah, itu adik-adik contoh dari menghitung volume kubus. Nah, sekarang kita beralih ke balok. Balok juga punya jaring-jaring. Nih, kita lihat awalannya untuk apa? Perubahan baloknya. Pelan-pelan, lihat. Si balok mecah nih. Bikin suatu jaring-jaring juga. Tadi kan apa? Balok terdiri dari 6 sisi juga. Dengan apa? 3 pasang yang sejajar dan kongruen. Nah, bentuknya jaring-jaring balok juga bukan ini aja adik-adik. Masih banyak bentuknya. Nih, kakak sebutkan beberapa aja. Lihat. Nah, ini ada beberapa gambar yang memperlihatkan apa? Beberapa jaring-jaring balok. Nah, coba dilihat, diamati. Jadi, balok itu jaring-jaringnya beragam juga, hampir sama dengan si kubus tadi. Nah, setelah kita tahu jaring-jaring balok, kita juga harus apa? Menghitung luas permukaan si balok. Nah, kalau menghitung luas permukaan balok, kita butuh apa? Panjang, lebar, dan tingginya. Itu tentu yang diketahui dari baloknya. Tapi, ingat, tadi apa? Si balok memiliki 3 pasang. Jadi, di sini ada panjang dikali lebar, panjang dikali tinggi, dan lebar dikali tinggi. Ingat, karena berpasangan, pasti apa? Ada 2 buah. Jadi, untuk menghitung luas permukaan balok dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Seperti itu adik-adik. Nah, kita coba lihat ke contoh soal. Sebuah balok berukuran panjang 18 cm dan lebar 12 cm dan tinggi 8 cm. Yang jika ditanyakan luas permukaannya, kita tinggal menuliskan apa? Diketahui panjangnya berapa? 18 cm. Lebarnya berapa? 12 cm dan tingginya 8 cm. Ingat, yang ditanya tadi juga apa? Luas permukaan balok. Jadi tinggal kita tuliskan luas permukaan balok sama dengan tadi kita tahu apa? 2 kali panjang
kali lebar, 2 kali panjang kali tinggi, 2 kali lebar kali tinggi. Nah, di sini kan ketiganya berpasangan. Jadi kita bisa rumuskan menjadi 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian kalau pertanyaan ini bisa dituliskan 2 dikali, atau kita buka kurung dulu, 18 dikali 12 ditambah 18 dikali 8, kemudian ditambah lagi 12 dikali 8. Nah, kemudian dapat 18 kali 12 hasilnya 216. Kemudian 18 dikali 8 hasilnya 144. Nah, si 12 kali 8 hasilnya 96. Jadi 2 dikali 216 ditambahkan terlebih dahulu dengan 144 ditambahkan lagi dengan 96 sehingga menghasilkan 456. Kemudian barulah 2 dikali 456 cm persegi sama dengan 912 cm persegi. Jadi luas permukaan balok adalah 912 cm persegi. Nah, itu tadi adik-adik salah satu contoh dari soal luas permukaan balok. Kemudian kalau udah ada luas permukaan, si balok juga punya yang namanya volume. Karena apa? Volume adalah yang mengisi bangun ruang. Di sini rumus volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Nih, suatu balok panjangnya 10 cm. Terus dia punya lebar 8 cm dan tinggi 6 cm. Berapakah volume balok tersebut? Nih, penyelesaiannya. Volume balok tadi apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 10 dikali 8 dikali 6. Hasilnya 480 cm kubik. Ingat adik-adik jangan ketukar ya. Kalau luas permukaan pakainya persegi dan kalau volume pakainya kubik. Nah, jadi volume balok di sini 480 cm kubik. Nah, sekarang tadi kita udah masuk materi nih ya. Namanya apa sih kubus? Apa sih balok itu? Nah, kita juga udah belajar nih rumus-rumusnya, mulai dari rumus luas permukaan balok, rumus luas permukaan kubus, volumenya balok, volume kubus, jaring-jaring dari kubus, jaring-jaring dari balok. Nah, sekarang adik-adik kita masuk ke apa? Soal. Kita coba nih soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan jaring-jaring kubus adalah, ingat, si A, B, dan C adalah jaring-jaring kubus, sedangkan yang D bukan. Nah, karena apa? Nih ada tips triknya. Kalau ada smart solusinya nih, buat kita tahu bahwa itu bukan jaring-jaring kubus. Nah, si jaring-jaring kubus pasti ada dua sisi yang saling berlawanan atau satu pasang sisi yang berlawanan. Jadi misalkan ada yang ke kanan, berarti pasti ada satu sisi lagi yang ke kiri. Seperti yang di A, B, dan C. Sedangkan yang D semuanya ada satu pasang sisi yang ke kanan. Nah, jadi dua sisinya itu sama-sama kanan. Jadi dia bukan merupakan jaring-jaring kubus. Nah, tadi kan pemanasan nih, pemanasan masih jaring-jaring. Gampang lah Kak lihatnya.
Sekarang adik-adik kita coba ke tahap selanjutnya. Ini ada soal. Panjang sisi AB-nya 12 cm. Terus tentukan. Pertama, kita suruh nentuin apa nih dari kubus ini? Volume kubus, luas permukaan kubus, panjang semua rusuk kubus, dan jarak titik A ke titik C. Kemudian jarak titik A ke titik G. Nah, di sini titik A ke titik C itu apa? Titik A ke titik C itu dinamakan apa? Tadi diagonal bidang. Sedangkan dari titik A ke titik G dinamakan diagonal ruang. Nah, jadi di sini pada poin D kita nyari apa? Diagonal bidang. Sedangkan pada poin E kita mencari diagonal ruang. Nah, pertama-tama kita akan mencari yang poin A dulu nih, volume kubus. Panjang sisinya 12 cm di AB, sisi AB, ingat yang sisi AB-nya 12 cm. Atau kalau di bangun ruang kita sebutnya rusuknya 12 cm. Nah, si rusuk ini panjangnya 12 cm. Kita disuruh mencari apa, adik-adik? Volume kubusnya. Nah, di sini kita pakai rumus volume sama dengan S kali S kali S, atau volume sama dengan S pangkat 3. Nah, di sini kita tahu apa tadi? Rusuknya atau sisinya sama dengan 12 cm. Jadi, volume sama dengan 12 cm pangkat 3, atau sama dengan 12 kali 12 kali 12. Dan hasilnya adalah volume sama dengan 1728 cm kubik. Nah, udah nih, kita udah selesai nyari volume. Udah ketemu nih 1728 cm, Kak. Cm kubik ya, ingat, cm kubik. Kan volume. Nah, sekarang kita ke luas permukaan kubusnya. Ya, kalau kita lihat di luas permukaan kubus tinggal apa? Luasnya pakai apa, Kak? Tadi 6 kali S atau 6 kali rusuk. Nah, tapi ingat, si S-nya kuadrat. Atau rumus apa? Persegi. Jadi 6 kali S kuadrat. Jadi luas permukaan dari si kubus ini 6 kali S kuadrat. Kita tadi tahu rusuknya atau sisinya AB berapa? 12 cm. Jadi tinggal luas sama dengan 6 dikali 12 kuadrat sama dengan 6 kali 12 kali 12. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 864 cm persegi. Sekali lagi ingat adik-adik, kalau kubus adalah menggunakan luas permukaannya satuannya dalam bentuk persegi, dan kalau volume dalam bentuk apa? Kubik. Nah, setelah tadi kita udah selesai nyari si volume, kemudian udah nyari luas permukaannya juga, sekarang kita nyari panjang semua rusuk kubus. Nah, kenapa kita nyari panjang semua rusuk kubus, Kak? Kan tinggal ditambah-tambah. Betul, kalau mencari panjang semua rusuk tinggal kita tambahin semua rusuknya. Ingat, di salah satu unsur dari si kubus tadi rusuknya ada berapa? Nah, rusuknya kan ada 12. Jadi untuk mencari semua panjang rusuknya tinggal 12 dikali S atau 12 dikali rusuknya. Jadi di sini panjang rusuknya atau panjang sisi AB sama dengan 12. Jadi tinggal 12 dikali 12 sama dengan 144 cm.
Nah, adik-adik, panjang semua rusuk kubus adalah 144 cm. Nah, sekarang tinggal yang poin D dan poin E nih. Nah, yang poin D tadi kan apa? Dari titik A ke titik C. Nah, itu yang namanya apa? Diagonal bidang. Nah, cara nyarinya gini. Nyari jarak titik A ke titik C, kita lukis segitiga baru nih. Segitiga A, B, C. Nah, kita gunakan Pitagoras. Nah, di Pitagoras kan ada apa pernyataan? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat, atau sisi miring sama dengan kedua sisi lainnya yang ditambahkan dan dikuadratkan. Jadi di sini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. AB-nya berapa? Kita lihat tadi panjang sisi AB 12 cm, jadi AB-nya 12 cm dan BC-nya juga sama 12 cm. AC kuadrat sama dengan berapa? 2 kali 12 kuadrat. Nah, berarti kalau kita mau cari AC, nah kita nyari panjang AC-nya nih. Jadi berapa? Akar 2 kali 12 kuadrat. Ingat, sesuatu yang dikuadratkan kemudian diakarkan akan menjadi bilangan itu sendiri. Jadi 12 kuadrat kemudian diakar akan tetap menjadi 12. Namun di sini 2 diakar akan tetap menjadi akar 2. Jadi panjang AC adalah 12 akar 2. Nah, di sini seperti mencari diagonal bidang atau mencari diagonal pada bangun datar persegi. Kemudian kita ada yang namanya mencari titik A ke titik G. Nah, mencari jarak dari titik A ke titik G sama saja kita mencari apa? Diagonal ruang. Nah, kita kan butuh nih namanya mencari diagonal ruang, tapi kita tadi udah dapat apa? Diagonal bidang. Jadi adik-adik di sini kalau mencari diagonal ruang, kita butuh yang namanya diagonal bidang terlebih dahulu sebagai alasnya. Seperti ilustrasi gambar, kita akan tarik segitiga ACG. Jadi AC G. Nah, kita butuhnya apa? AG. Jadi sama seperti mencari diagonal bidang tadi, kita butuh apa? Pitagoras. Nah, si AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat. AG kuadrat sama dengan, tadi kita tahu AC kuadratnya berapa? 12 akar 2 kuadrat. Tambah CG kuadratnya berapa? Ingat, CG-nya 12 cm, jadi 12 pangkat 2 atau 12 kuadrat. AG kuadrat sama dengan dari 12 akar 2 kuadrat, jadi 288. Ditambah 12 kuadrat, jadi 144. Nah, si AG kuadrat sama dengan 432 atau 432. Nah, yang kita apa? Si dan AG atau jarak dari A ke G. Nah, di sini kan masih dalam bentuk AG kuadrat. Jadi AG sama dengan akar 432 sama dengan 12 akar 3. Seperti itu adik-adik untuk mencari diagonal ruang. Setelah agak panas nih, udah mencari volume, luas permukaan, terus diagonal ruang, diagonal bidang, dan banyaknya rusuknya. Sekarang kita coba lihat ke dalam kehidupan keseharian kita. Nih, sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang sisi bagian dalam adalah 80 cm. Nih, jadi buat adik-adik yang masih sering ke kamar mandi terus lihat bak mandi, bisa coba-coba nih ngukur terus dihitung volumenya. Nah, di sini kan ada contohnya. Sebuah bak mandi, dia berbentuknya kubus dengan sisi bagian dalamnya 80 cm.
jika bak mandi terisi 3/4 bagian dengan air, nah jadi di sini bak mandinya udah diisi 3/4. Jadi pertanyaannya, tentukan volume air di dalam bak mandi tersebut. Nah, udah tahu sisinya 80 cm. Terus udah tahu keisi 3/4 bagian. Nah, di sini kita suruh ngapain, Kak? Di sini kita akan menghitung apa, Dek? 3/4 bagian air yang memenuhi bak mandi tersebut. Di sini pembahasannya, volume bak mandi jika terisi penuh berarti berapa? S pangkat 3 atau sama dengan 80 pangkat 3. 80 dikali 80 dikali 80 menghasilkan 512.000 cm kubik. Kemudian bak mandi hanya terisi 3/4 bagiannya saja. Berarti 3/4 dari apa, Dek? 512.000 sama dengan 384.000. Kan tadi pertanyaannya dalam liter. Tadi kan jawaban yang kita cari masih 384.000 cm kubik. Sama dengan dirubah ke dalam bentuk liter, atau liter tadi apa? Desimeter kubik. Jadi dari 384 cm kubik menjadi 384 liter. Nah, kita udah menghitung bak mandi, tapi kali ini kita mau menghitung bak mandi lagi nih, Adik-adik. Sebuah bak mandi berbentuk kubus. Nah, ukurannya masih sama, panjangnya 80 cm. Tapi tadi kan apa? Di 3/4-nya terisi air. Tapi ini jika bak mandi diisi dengan air keran yang memiliki debit 500 cm kubik per detik. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi dari kondisi kosong hingga penuh. Nah, tadi kan kita menghitung bak mandi yang udah ada isinya. Tapi sekarang kita mencoba menghitung waktu dari bak mandinya kosong hingga penuh. Caranya, kita hitung dulu volume bak mandinya. Volume bak mandinya berapa? Sebelumnya udah ditahui 512.000 cm kubik. Nah, dari apa? Tadi 80 kali 80 kali 80 didapat 512.000 cm kubik. Nah, kita tahu debit airnya berapa? Debit airnya 500 cm kubik per detik. Jadi untuk mencari waktu yang diperlukan, rumusnya adalah volume dibagi debit air. Ingat, Adik-adik, untuk mencari waktu mengisi bak mandi, volume dibagi debit airnya. Nah, di sini volumenya tadi kita dapat 512.000 cm kubik. Kemudian debit airnya berapa? 500 cm kubik. Jadi tinggal 512.000 dibagi 500. Hasilnya 1024 detik. Nah, 1024 detiknya kita rubah lagi ke dalam bentuk menit nih. Kalau 1024 detik dirubah ke dalam bentuk menit, jadinya 17 menit 1 detik atau 17,01 menit. Nah, udah mengisi bak mandi, menghitung volume, terus menghitung debit menghitung waktu untuk mengisi bak mandi. Sekarang kita coba perbandingan. Ini ada soal perbandingan volume 2 buah kubus adalah 1:27. Tentukan perbandingan luas permukaan kedua kubus. Kita tahu nih, perbandingan volumenya 1:27. Nah, perbandingan volumenya loh yang 1:27, bukan rusuknya, bukan panjang diagonal ruang, panjang diagonal bidangnya. Tapi ingat, yang 1:27 adalah volumenya. Di sini yang kita cari apa? Yang kita cari perbandingan luas permukaan.
Kalau perbandingan luas permukaan jadinya gini. Set. Kita punya data pertama, volume 1 banding volume 2. 1/27. Kemudian yang ditanya luas permukaannya. Jadi kita bandingin dulu nih. Kalau yang namanya volume, untuk mencari rusuknya pasti apa? Menggunakan akar pangkat 3. Ketika di akar pangkat 3 kan, nih, si kubus 1 kan apa tadi? 1. Berarti kalau ketika 1 akar pangkat 3 berarti dia tetap 1. Kemudian si S2 kita butuh juga apa? Volumenya tadi. Perbandingan volumenya kan 27 nih. Kalau untuk mencari sisi atau rusuknya, atau kita sebut, kalau di bangun ruang kita sebut rusuk. Kalau untuk mencari rusuknya, nah kalau untuk mencari rusuk nih, ingat tadi apa? Akar pangkat 3. Jadi tinggal apa? 27 di akar pangkat 3 akan ketemu 3. Nah perbandingan si rusuknya ketemu berapa? 1/3. Kalau kita udah ketemu perbandingan rusuknya, berarti tinggal apa? Mencari perbandingan luas permukaan. Nah, perbandingan luas permukaannya mereka kan apa? Kalau kubus 6 kali S kuadrat, sama-sama memiliki 6. Nah, makanya 6-nya di sini dianggap tidak ada. Karena apa? Mereka sama-sama memiliki 6. Nah, atau 6-nya di sini ketika 6 dibagi 6 akan menghasilkan nilai 1. Jadi tersisa apa? Rusuk kuadrat per rusuk kuadrat. Jadi ada rusuk 1 kuadrat per rusuk 2 kuadrat. Nah, perbandingannya tadi berapa? 1/3 perbandingan rusuknya. Nah, jadi perbandingan luas permukaannya kalau kuadrat jadinya berapa? 1/9. Jadi adik-adik, dari perbandingan volume 2 buah kubus yang 1/27 volumenya, kemudian didapat perbandingan rusuknya 1/3, barulah didapat perbandingan luas permukaan 1/9. Nah, selanjutnya kita udah berpusing-pusing ria. Padahal kita udah bahagia ria, bermain-main kubus. Nah, kita nggak akan pusing kalau kita happy nih tadi mainan kubusnya. Kan asik tuh, menghitung bak mandi, debit air. Jadi kan happy nih, kita bisa tahu, kita bisa ketika mau mandi iseng-iseng nih mau ngisi bak mandinya, dimainin, dihitung dulu pakai penggaris. Nah, kayak gitu juga bisa. Jadi kita bisa mengisi waktu kita bermain dengan matematika di kamar mandi. Nah, sekarang kita ke balok. Nah, di balok ini kita juga pemanasan dulu sama yang namanya jaring-jaring balok. Kan agar terbentuk jaring-jaring balok manakah yang harus dihilangkan? Kalau dari gambar ini, ingat jaring-jaring balok tadi yang berpasangan harus 3 pasang. Kita lihat yang nggak punya pasangan berarti nomor 1 sama 1 nggak punya pasangan, atau 8 nggak punya pasangan ya Kak, atau jangan-jangan 5-nya malah yang nggak punya pasangan. Terus 36 pasangan, 49 pasangan. Terus yang mana sih Kak ini Kak? Nah, kalau kayak gini tinggal kita gini nih, set, kita dapetin yang harus kita hilangkan nomor 1, 4, dan 9. Kenapa? Karena di sini kita membutuhkan menghilangkan nomor berapa? Nomor 4 dan 9. Ketika nomor 4 dan 9 hilang, barulah di situ kita bisa menyusun suatu balok. Dan kita perlu apa? Menghilangkan tadi salah satu yang nggak punya pasangan. Di sini kakak memilih nomor 1. Jadi yang harus dihilangkan 1, 4, 9. Tapi boleh loh adik-adik kalau mau menghilangkan yang dihilangkan nomor 4, 8, 9 juga boleh. Tapi di sini ingat kakak memilih 1, 4, 9. Selanjutnya setelah kita menghitung jari-jari, mencari jaring-jaring kubus nih. Kita lihat si safety.
si Septi ini mau buat kursi yang bentuknya balok. Jadi kursinya nggak kursi yang duduk biasanya nih, bentuknya balok. Dia udah bikin sketsanya, ukurannya 18 cm, 20 cm, sama 25 cm. Kalau dia ingin buatnya dalam desimeter, kemudian volume dari kursi Septi adalah, jadi adik-adik di sini kita mau mencari volume dari kursi yang akan dibuat Septi. Jika Septi akan membuat dalam bentuk desimeter, berarti kita ubah dulu nih dari centimeter ke desimeternya. 18 cm kalau dirubah ke desimeter akan dibagi 10. Jadi 1,8 desimeter. Yang 20 cm sama, dari centimeter ke desimeter dibagi 10. Jadi 20 bagi 10 sama dengan 2 desimeter. Kemudian ada 25 cm dibagi 10 sama dengan 2,5 desimeter. Maka kalau kita cari volumenya, tinggal apa tadi rumusnya adik-adik? Panjang dikali lebar dikali tinggi. Volumenya jadi tadi udah jadi 1,8 dikali 2 dikali 2,5. Ketemulah volumenya 9 desimeter kubik. Kayak gitu adik-adik. Jadi volumenya si Septi itu berapa? 9 liter atau 9 desimeter kubik. Nah, sekarang tadi kita udah bantu nih si Septi buat ngitung kursinya. Setelah itu kita ngapain lagi, Kak? Matematika itu ternyata bisa buat bantu-bantu orang loh. Nah, sekarang kita lihat sebuah mainan berbentuk balok. Tadi habis bantuin ngitung volume kursinya Septi, kita sekarang ngitung mainan. Mainan berbentuk balok dengan volume 140 cm kubik. Jika panjang mainannya 7 cm dan tinggi mainannya 5 cm, tentukan lebar mainan tersebut. Tadi kita udah ngitung volume. Sekarang kita diketahui volumenya, tapi suruh nyari lebarnya. Kalau kayak gitu berarti masih pakai rumus volume dong tentunya. Kayak gini, volume dari balok panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 140 cm kubik sama dengan 7 cm dikali, yang dicari mana tadi? Lebarnya kan? Nah, yang cari kan lebarnya. Jadi lebarnya tetap tulis L kali tingginya berapa? 5 cm. Nah, terus buatnya gimana? Kita buat lebar sama dengan apa? Tadi kan volume sama dengan P kali L kali T. Nah, di sini kita rubah. Kalau kita mencari salah satu dari P atau mencari salah satu dari panjang, lebar, dan tinggi, tinggal volume dibagi keduanya yang diketahui. Jadi di sini lebar sama dengan volume dibagi panjang kali tinggi. Jadi volumenya berapa? 140 cm kubik dibagi 35 cm. Lebarnya didapat 4 cm. Jadi adik-adik semua, lebar mainan tersebut adalah 4 cm. Kita udah bantu Septi, udah ngitung mainan, udah nyari jaring-jaring juga di balok. Nah, kita juga mau coba pakai perbandingan juga. Perbandingan lebar dan tinggi sebuah balok 5:4:3. Jika volumenya 1620 cm kubik, tentukan ukuran balok tersebut. Kita udah nyari volume, udah nyari salah satu dari panjang, lebar, dan tinggi. Sekarang kita dari perbandingan kita cari panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tentunya tingginya juga berapa. Nah, kalau gitu kita pertama kita tahu volumenya 1620
1620 cm3. Terus perbandingan panjang ke banding lebar banding tingginya 5:4:3. Yang ditanya ukuran baloknya. Perbandingan panjang dan lebar 5:4. Berarti P sama dengan 5/4 L. Dan L banding T 4:3. Jadinya si T 3/4 L. Nah, kita rubah semuanya dalam bentuk L. Berarti kita mau mencari L terlebih dahulu. Volume sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, tadi volumenya berapa? 1620. Sama dengan si panjangnya tadi kita udah rubah jadi 5/4 L. Atau udah kita misalkan jadi 5/4 lebarnya. Jadi di sini bisa ditulis 5/4 L dikali L. Nah, yang tinggi juga tadi udah dimisalkan jadi 3/4 L. Di sini juga ditulis 3/4 L. Jadi 1620 sama dengan 5/4 L dikali L dikali 3/4 L. Nah, hasilnya 1620 sama dengan 15/16 L pangkat 3. Nah, L pangkat 3 ini sama dengan 1620 dikali 16/15. Di sini dari 15/16 L pangkat 3, ketika dia pindah ruas, pecahannya tersebut juga berbalik dan tetap menjadi perkalian. Tapi ingat, penyebutan pembilangnya ditukar. Jadinya L pangkat 3 sama dengan 172,8. Nah, kita nyari L-nya gimana, Kak? L-nya kan apa? Akar pangkat 3 dari 1728, yaitu 12. Jadi si L sama dengan 12 cm. Udah ketemu si L. Sekarang berarti kita tinggal nyari si panjang sama tinggi. Nyarinya, nah kalau mau nyari panjang berarti tinggal apa? 5/4 dikali L. Dan kalau mau nyari tinggi tinggal apa? 3/4 dikali L. Maka panjangnya 5/4 dikali L. L-nya kan 12. Jadi 5/4 dikali 12. Ketemulah sama dengan 15 cm. Tingginya juga ketemu T sama dengan 3/4 L. 12 dikali 12 cm. 3/4 dikali 12 sama dengan 9 cm. Nah, adik-adik semua, jadi ukuran dari balok ini adalah panjangnya 15 cm, lebarnya 12 cm, dan tingginya 9 cm. Jadi ukurannya 15 kali 12 dan kali 9 cm. Buat yang terakhir nih, nah, ada sebuah balok mempunyai luas permukaan 376 cm persegi. Jika panjang balok 10 cm dan lebar balok 6 cm, kita cari tinggi baloknya. Tadi udah nyari tingginya juga, tapi ini dari luas permukaan. Nah, rumus luas permukaannya kan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Luasnya kita punya 376 cm persegi. Sama dengan 2 dikali panjang kali lebar 10 kali 6 ditambah panjang kali tinggi. Tingginya nggak diketahui, tetap tulis 10 cm dikali T ditambah lebar kali tinggi. Tingginya tadi kita tidak tahu atau yang akan kita cari. Jadi 6 kali T. Masih pakai luasnya 376 cm sama dengan 2 dikali apa? 60 cm persegi tambah 10 cm kali T tambah 6 cm kali T. Nah, yang sama T jadi tadi ada 10 cm sama 6 cm. Jadi kalau ditambahkan jadi 16 cm T. Nah,
Selanjutnya kita coba lihat 120 cm itu dapat dari mana Kak? Dari 2 kali 60 cm. Jadi si 60 cm tambah 16 cm tadi dikalikan 2. Nah, 2 kali 60 sama dengan 120 cm dan 16 cm T dikali 2 sama dengan 32 cm T. Jadi 376 cm sama dengan 120 cm persegi tambah 32 cm T. Yang kita mau cari kan tingginya. Jadi 32 cm T sama dengan 376 cm persegi dikurangi 120 cm persegi. Akan didapat 32 cm T sama dengan 256 cm persegi. T sama dengan 256 cm persegi dibagi 32 cm. Didapatlah T sama dengan 8 cm. Nah adik-adik, jadi tinggi baloknya adalah 8 cm. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai bangun ruang, sisi datar, kubus, dan balok. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan lonceng agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.